potensi bisa saja terjadi seperti itu, Mas Gibran ya. Tetapi kalau kita lihat tadi dengan perilaku US Treasury yang yield-nya terus mengalami penurunan yang sangat signifikan karena kekhawatiran adanya resesi, tetapi di sisi lain kita yield kita cenderung adjustment-nya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu volatile. Ini yang menyebabkan spread kita antara SBN dengan US Treasury kita per tanggal 22 Juli itu kembali menjadi lebih menarik sampai pada level 455 basis point. Dan ini lebih, kalau boleh disebut, sangat menarik dibandingkan peer kita juga di negara-negara. Nah, ini yang kita harapkan bahwa capital flight dari pasar SBN ini bisa tertahan. Kalau kita melihat data, Mas Gibran, dalam 3 hari terakhir, dan mudah-mudahan ini akan lebih persisten, itu investor asing di pasar SBN sudah mulai mengalami capital inflows. Dan kita berharap ini akan menjadi lebih persisten ke depannya. Ini yang menjadi juga kita agak optimis terkait dengan hal tersebut, Mas Gibran. Ada catatan dari Bank Indonesia tidak Pak untuk di pasar SBN kita untuk inflow dari foreign sudah seberapa besar di beberapa pekan terakhir ini? Di pasar SBN kita dalam 3 hari terakhir itu memang masih relatif belum banyak karena baru 3 hari ya, Mas Gibran. Masih sekitar catatan kami itu ada sekitar, mohon saya lihat datanya terlebih dahulu. Ada sekitar 2 sampai 3 triliun rupiah mungkin kalau kita bicara net ya, net sekitar nanti kami akan cek kembali datanya. Nah, ini yang kita akan pastikan bahwa ini berharap ini adalah sesuatu yang persisten ke depannya. Daya tarik kita dari spread SBN kita menjadi lebih menarik dan juga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga terkawal dengan baik. Nah, ini yang kita harapkan bahwa memberikan attractiveness kepada investor asing khususnya di pasar SBN. Demikian. Oke, tapi bagaimana Pak untuk menjaga competitiveness utamanya mungkin kalau kita lihat aset rupiah ya mungkin sesuai dengan nantinya bagaimana keputusan Bank Indonesia juga apakah akan menahan suku bunga acuan di level 3,5% pada RDG nanti atau justru juga akan mulai mengikuti bagaimana arah The Fed juga ke depannya untuk menaikkan suku bunga acuannya. Utamanya mungkin kalau kita lihat daya tarik dari pasar keuangan dalam negeri kita kalau kita compare dengan negara-negara peers kita termasuk yang ada di ASEAN, Pak. Ya, Mas Gibran, kelihatannya dalam kondisi kayak saat ini, menurut hemat kami itu adalah melihatnya tidak perbedaan suku bunga, tetapi perbedaan yield itu lebih bisa dipegang. Karena yang menggerakkan pasar ini kan kelihatannya di bond market lebih besar. Nah, kalau kita bicara competitiveness, saya lebih prefer untuk melihat dari perbedaan yield antara SBN kita dengan US Treasury. Ini menjadi lebih menarik. Kalau kita lihat komparasi antara kita dengan peer kita lah, katakanlah gitu ya, Mas Gibran. Kita sekarang ini spread kita tuh 459 antara SBN 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun. Sementara Filipina dengan US Treasury itu 337. Malaysia bondnya dengan US Treasury di tenor 10 tahun itu 125 basis point. Sementara Thailand itu negatif 15 basis point. Nah, kalau kita melihat angka-angka tersebut, kalau kita melihat seperti itu ya Mas Gibran, dan kita meyakini bahwa yang perlu kita lihat adalah bukan interest rate diferensial, tetapi adalah yield diferensial, maka seharusnya kita optimis Mas Gibran. Mudah-mudahan yang inflows yang 3 hari terakhir ini akan persisten, Mas Gibran. Demikian Mas Gibran.